10 tahun PDIP berada dalam pemerintahan, agaknya 5 tahun ke depan PDIP siap-siap berada di luar pemerintahan. Berbeda saat PDIP berada di luar pemerintahan era SBY, kini PDIP berada di luar pemerintahan dengan status sebagai pemenang pemilu legislatif. Maka otomatis daya tekan PDIP akan jauh lebih besar dan kuat saat ini berada di luar pemerintahan dibandingkan era SBY dulu. Apalagi PDIP baru saja keluar dari dalam pemerintahan setelah 10 tahun berada di dalam pemerintahan. Artinya modal PDIP untuk mengoreksi pemerintahan Prabowo Gibran dari luar begitu melimpah. PDIP memang tak sama dengan Nasdem, PKB, dan PKS. PDIP tak mau bagian kecil makanan sisa, main di pinggir-pinggir lapangan, sekedar ikut rombongan saja. PDIP ingin bagian besar makanan di meja makan utama, main di tengah lapangan dan menjadi kepala rombongan, tak sekedar ikut dan tak tahu mau dibawa kemana. Sebetulnya Prabowo Gibran ingin sekali menarik PDIP ke dalam pemerintahan karena sejak awal temanya sama soal keberlanjutan, tapi PDIP punya persoalan lain yang serius antara Jokowi dan Megawati. Persoalan itu agaknya tak akan selesai persis persoalan antara SBY dan Megawati dulunya, bahkan bisa lebih dalam lagi dari itu. Kalau PDIP bersedia ditarik ke dalam, maka sebetulnya Nasdem, PKB, dan PKS tak diperlukan lagi. Apalagi tema dari ketiga partai ini adalah perubahan, bukan keberlanjutan. Semua program Prabowo Gibran dulunya tak ada yang disetujui mereka, bahkan cenderung diolok-olok. Pendukungnya bak minyak dan air saja dengan pendukung Prabowo Gibran, tak bisa bertemu. Tapi anehnya saat kalah belum lagi resmi diumumkan, Nasdem misalnya sudah mengangkat bendera putih ingin bergabung dengan pemerintahan. PKB mesti menunggu pengumuman resmi baru mengirim sinyal ingin bergabung pemerintahan. PKS malah memohon sekali ingin diajak bergabung seperti dinyatakan Presiden PKS Ahmad Saiku beberapa waktu lalu. PKS jauh sekali dibandingkan PDIP soal konsistensi. Bahkan ketiga partai pengusung tema perubahan ini tega meninggalkan bahkan mengorbankan simbol mereka yakni Anies Baswedan di luar sendirian. Ketiganya seperti sepakat untuk tak mengusung Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan sempat dideklarasikan secara resmi. Macam-macam alasan yang disebut. Demi kebaikan Jakarta dan Indonesia lah, alasan dewa-dewa lah, termasuk alasan tenggat waktu yang diberikan kepada Anies. Macam betul saja, tenggat waktu itu dibikin oleh KPU bukan oleh partai. Kalau tak ingin mengusung, bilang saja tidak ingin mengusung. Pakai alasan yang aneh-aneh. Koalisi perubahan memang paling cepat berubah demi ambisi kuasa semata. Begitu saja paling enak, dikira orang ini bodoh semua. Mudah dikibuli alasan mudahan seperti itu. Ini pertanda bahwa 10 tahun PKS berada di luar pemerintahan bukanlah pilihan yang sadar, hanya karena memang tak diizinkan PDIP. Ini tak bisa dielakkan lagi. Koalisi PKS dan PDIP di tingkat pusat memang belum dimungkinkan, kendati selalu disebut mungkin dengan contoh di beberapa daerah. Jangankan dalam satu pemerintahan, sama-sama sebagai oposisi pun tak juga dimungkinkan. Jangankan koalisi Pilkada Jakarta, koalisi di Sumatera Utara saja tak bisa. PKS mengelak mendukung Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDIP, padahal dulunya Edi Rahmayadi diusung oleh PKS. PKS bisa saja mengusung Anies bersama PDIP di Jakarta, tapi PKS memang tak akan serius mengusung Anies sehingga memilih membangun koalisi selain dengan PDIP. Politik kita memang cair, tapi yang beku-bekunya tetap ada dan terpelihara sampai sekarang. Tega menjadikan orang lain sebagai tumbal demi kepentingan politiknya, itu di antara yang beku dalam politik kita.